Camat Baito Konawe Selatan dicopot gegara tidak beritahu kasus guru Supriyani ke Bupati. Bupati Konawe Selatan, Konsel, Sulawesi Tenggara, Sultra. Surunudin Dangga mencopot Camat Baito Sudarsono Mangidi buntut kasus guru Supriyani. Camat Sudarsono Mangidi tidak pernah melaporkan kasus guru Supriyani kepada Bupati hingga Bupati tidak mengetahui kasus tersebut sebelum viral. Diketahui, kasus Supriyani viral karena menjadi tersangka terkait dugaan menganiaya murid. Padahal Sudarsono Mangidi selama ini ikut mendampingi sang guru honorer salah satu sekolah dasar, SD, di Kecamatan Baito, Provinsi Sultra. Sudarsono kini digantikan sementara oleh Ivan Ardiansyah. Ivan saat ini juga menjabat sebagai Kepala Satuan Polisi Pamong Praja atau Kasatpol PP Konawe Selatan. Selain itu, penggantian Sudarsono sebagai camat agar penyelesaian masalah antara Supriyani dan pihak keluarga yang diduga korban anak, Aibda WH, dapat terselesaikan. Ini kan dua-duanya warga desa di sana, Baito. Siapapun itu harus damai. Sehingga untuk Camat Baito saya tarik, nonaktifkan, dulu, kata Surunudin, pada Selasa, tanggal 29 Oktober tahun 2024. Saya tugaskan dari Eselon 2 untuk membantu menyelesaikan. Lanjutnya usai menggelar rapat di Aula Rapat Rumah Jabatan atau Rujab Bupati Konawe Selatan. Ia menjelaskan bahwa pencopotan Camat Baito juga karena penanganan kasus yang terjadi Kecamatan Baito tidak pernah dilaporkan oleh Sudarsono kepada pimpinan. Camat tidak pernah menyampaikan atau menginformasikan. Sudah viral di mana-mana, saya hanya mendengar dari informasi. Jadi kita tarik, kita tugaskan Eselon 2 untuk menyelesaikan, ujar Surunudin. Sementara itu, dirinya menyebut bahwa proses hukum tetap berjalan. Antara kedua belah pihak sesama warga desa Baito harus tetap aman. Langkah ini saya ambil, bukan berarti camat tidak mampu, tapi agar lebih mumpuni persoalan ini diselesaikan. Apalagi Pak Kasatpol PP kan mantan camat juga, katanya. Surunudin juga mengatakan bahwa pihaknya mengganti Camat Baito akibat melaporkan dirinya sedang diteror akibat melindungi guru honorer Supriyani. Kedua yang bersangkutan, camat, merasa diteror, sudah tidak nyaman. Melapor kepada saya mobilnya ditembak, padahal mungkin hanya diketapel. Jadi semua ini Pemda, pemerintah daerah, ambil alih agar kondisi daerah stabil, jelasnya. Surunudin menambahkan penyelesaian persoalan antara guru Supriyani dan keluarga Aibda WH juga sulit akan tercapai jika ada salah satu pihak yang tidak netral dan terkesan pro kepada salah satu pihak. Ini kan masyarakat Baito mereka. Jadi kita perlakukan sama. Sebenarnya mudah saja menyelesaikan ini karena istri Aibda WH kan ASN. Bu Guru Supriyani kan pegawai kita juga, ujarnya. Surunudin Dangga mengatakan posisi Pemda dalam menyikapi persoalan kedua belah pihak berada di tengah-tengah. Sebab, keduanya merupakan masyarakat Kecamatan Baito dan berdomisili di desa yang sama yakni Desa Wonua Raya. Surunudin berharap kondisi Konawe Selatan, Konsel, hari ini agar jangan dikembangkan terlalu jauh. Langkah kita mengundang kepala desa dan ASN bukan soal suka dan tidak suka, tetapi demi menjaga kondusivitas wilayah, katanya. Surunudin juga mengimbau biarlah proses hukum berjalan, tidak usah disikapi berlebihan. Mari menjaga Kamtipmas kita, tidak usah saling salah menyalahkan, apalagi menjelang pemilu kada kan gampang baku tuduh-menuduh. Jaga persatuan dan kesatuan, jelasnya. Saya berharap ini dipahami. Langkah ini saya ambil demi kondusivitas dan kestabilan di tengah masyarakat, lanjutnya. Sudarsono Mangidi dikonfirmasi tribunnyusultra.com melalui panggilan WhatsApp Messenger sejauh ini belum merespon. Ivan Ardiansyah yang dikonfirmasi terpisah membenarkan dirinya ditunjuk sebagai Camat Baito untuk sementara waktu. Kasus penganiayaan siswa SD di Kecamatan Baito, Konawe Selatan, Sulteng jadi sorotan lantaran guru honorer ditetapkan sebagai tersangka dan diminta uang damai. Penahanan guru Supriyani ditangguhkan dan dibebaskan dari lapas pada Selasa, 22 Oktober 2024. Kuasa hukum Supriyani, Andre Darmawan,
mengatakan Kapolsek Baito meminta uang 2 juta rupiah untuk penangguhan penahanan. Setelah kasus dilimpahkan ke Kejaksaan Negeri Konawe Selatan, Supriyani kembali diperas oknum jaksa yakni dimintai uang 15 juta rupiah. Lantaran tak memiliki uang, Supriyani tak dapat memenuhi permintaan oknum jaksa. Diketahui, gaji Supriyani sebagai guru honorer hanya Rp300.000 per bulan. Sementara itu, Kepala Kejaksaan Negeri Konawe Selatan, Ujang Sutisna, membantah adanya oknum jaksa yang meminta uang ke Supriyani. Kemudian ada juga pelanggaran kode etik dalam hal ini ya, penanganan perkara ini. Karena apa? Itu ada konflik of interest, benturan kepentingan. Karena penyidiknya dengan pelapor ini satu kantor. Kemudian juga ada pemaksaan kepada Ibu Supriyani untuk mengaku, padahal Ibu Supriyani tidak pernah melakukan. Ada permintaan uang juga 50 juta, ya. Jadi itu semua pelanggaran prosedur, ya. Karena kalau misalnya eksepsi kami diterima, itu persidangan tidak akan lanjutkan pokok perkara. Kenapa kami ingin lanjut ke pokok perkara? Karena kami ingin membuktikan bahwa Ibu Supriyani tidak bersalah dan telah dikriminalisasi. Ya, kami ingin buktikan itu. Supaya kalau Ibu Supriyani tidak terbukti bersalah dan telah dikriminalisasi, kami ingin supaya oknum-oknum tersebut yang telah membuat Ibu Supriyani tersangka, telah membuat Ibu Supriyani ditahan, harus dipertanggungjawabkan. Penyidikan ini cuma berdasarkan 3 keterangan anak ya. 3 keterangan anak. Yang kita ketahui dalam KUHP, keterangan anak ini tidak dikategorikan sebagai keterangan saksi. Kalaupun dia mau jadikan bukti petunjuk, itu penyidik tidak bisa menjadikan bukti petunjuk, nanti hakim. Karena untuk bukti petunjuk itu kewenangan hakim. Nah pertanyaannya, bukti petunjuk itu apakah dia sesuai dengan alat bukti yang lain? Kan tidak ada. Saksi-saksi yang diperiksa termasuk gurunya Ibu Lilis, ya, ini saksi dewasa disumpah pastinya. Itu sudah diperiksa dia bahwa tidak ada kejadian itu di tanggal 24 April. Pengakuannya ini tidak sinkron bahwa dia dipukul 1 kali dengan hasil luka yang dia kan bisa teman-teman lihat semua ya posisi luka seperti apa. Pukulan 1 kali tapi menyebabkan beberapa luka ya, beberapa luka. Ini bukan saya cerita, bisa dilihat di fotonya. Ada dia di situ kayak melepuh, kemudian ada beberapa paha dalam luka. Bidang Profesi dan Pengamanan Kepolisian Daerah Sulawesi Tenggara, Propam Polda Sultra, memeriksa 6 personel polisi terkait kasus viral guru Supriyani di Konawe Selatan. Kabid Propam Polda Sultra, Kombes Pol Mot Sholeh mengatakan, pihaknya sudah memeriksa 6 personel yang diduga terlibat kasus guru honorer di Kecamatan Baito tersebut. 6 personel ini sudah dimintai keterangan oleh tim internal yang dibentuk Polda Sultra. Mereka yang memberikan keterangan terkait kasus guru Supriyani yakni dari Polsek Baito dan Polres Konawe Selatan. Polres Konsel 3, Polsek Baito 3 personel sementara masih pendalaman, kata Mot Sholeh saat dikonfirmasi, Selasa, 29 Oktober 2024. Sholeh mengungkapkan, pemeriksaan para personel untuk mendalami terkait pemeriksaan guru Supriyani sesuai standar operasional prosedur, SOP, penyidikan atau tidak. Selain itu, pemeriksaan untuk mendalami permintaan uang 50 juta rupiah dalam kasus mediasi guru Supriyani dengan orang tua murid SDN di Kecamatan Baito yang diduga dipukuli guru honorer tersebut. Sholeh mengungkapkan, terkait nominal uang 50 juta rupiah, tim internal Polda Sultra juga meminta keterangan Kepala Desa Wonowaraya. Ia mengatakan dari keterangan para saksi-saksi, pihaknya baru bisa mengambil langkah apakah ada pelanggaran kode etik kepolisian dalam kasus Supriyani atau sebaliknya. Sementara itu, Kabid Humas Polda Sultra, Kombes Pol Iis Christian, mengatakan saat ini tim internal sudah bekerja mengusut kasus guru Supriyani. Guru Supriyani menjalani sidang ketiga di Pengadilan Negeri Andoolo, Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara, Sultra, Selasa, 29 Oktober 2024. Sidang dimulai pukul 9.40 WITA beragendakan pembacaan putusan sela oleh Majelis Hakim. Majelis Hakim memutuskan sidang kasus guru honorer Supriyani yang dituduh aniaya anak polisi dilanjutkan. Ketua Majelis Hakim, Stevie Rosano dan Hakim anggota Vivi Fatmawati Ali dan Sigit Jati dalam putusan selanya menolak eksepsi dari kuasa hukum Supriyani. Usai pembacaan putusan sela tersebut dilanjutkan dengan pemeriksaan saksi-saksi.
Jaksa hadirkan 8 saksi, 3 diantaranya anak JPU langsung menghadirkan 8 saksi dalam persidangan tersebut. Dari 8 saksi dihadirkan, 3 diantaranya anak-anak atau masih di bawah umur, sehingga sidang di PN Andoolo berlangsung tertutup. Geger, mobil yang biasa ditumpangi guru honorer Supriyani ditembak oleh OTK. Dalam foto yang beredar kaca mobil tersebut pecah. Noval, pakar forensik lulusan S2 Ilmu Forensik Unair, ungkapkan hasil analisisnya tentang tembakan pada mobil yang ditumpangi guru Supriyani. Mobil tersebut adalah mobil dinas Camat Baito di Kabupaten Konawe Selatan, Provinsi Sulawesi Tenggara, Sultra. Pada hari Senin, 28/10, sekitar pukul 14.30 WITA, kaca mobil Daihatsu Terios itu pecah karena diduga ditembak. Saat itu mobil membawa PJ. Kepala Desa Ahwangguluri, Herwan Malengga, yang akan kembali ke kediamannya, Noval lantas menganalisis penyebab pecahnya kaca. Dia menyebut ada 2 kemungkinan perihal penyebabnya, yakni diketapel menggunakan kelereng atau ditembak dengan softgun. Noval meragukan kaca mobil itu pecah karena lemparan batu.